Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firmansyah. Dalam mata kuliah testing dan implementasi sistem ini, saya akan memaparkan tentang pembuatan sistem laundry. Dimulai dari perencanaan sistem, perencanaan, sampai dengan pembuatan sistem. Pertama, saya akan menjelaskan tentang alur perencanaan sistem. Alur perencanaan sistem ini ada 3 entitas, yaitu pelanggan, karyawan, dan pemilik. Karyawan dan pemilik masing-masing login untuk masuk ke halaman masing-masing. Kemudian, setelah pemilik login, pemilik dapat menginput data harga, di mana data harga ini akan difungsikan untuk menampilkan daftar-daftar harga yang akan pelanggan lihat. Kemudian, karyawan login. Setelah login, karyawan dan pemilik masing-masing menginputkan data pelanggan yang didapat atau diperoleh dari pelanggan. Data pelanggan ini yaitu kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, tanggal masuk, tanggal keluar, jenis cucian, jumlah cucian, total harga, status, dan pakaian per item. Setelah karyawan ataupun pemilik melakukan penginputan data, maka mereka dapat mencetak nota untuk diberikan kepada pelanggan. Nota ini pelanggan pegang untuk berfungsi sebagai bukti bahwa pelanggan telah melakukan transaksi, telah memberikan pakaiannya kepada laundry tersebut. Setelah pakaian selesai dicuci, pelanggan melakukan transaksi kepada pemilik ataupun karyawan dan pengembalian nota yang digunakan untuk pembuatan laporan transaksi. Setelah laporan transaksi ini dibuat, maka diberikan kepada pemilik. Kedua yang saya jelaskan yaitu Entity Relationship Diagram atau biasa disebut ERD. ERD ini diusulkan berfungsi untuk menggambarkan model basis data yang akan dipakai. Entitas dan hubungan yang digambarkan dalam model ERD tersebut nantinya akan dipakai untuk merancang basis data sistem laundry. Berikut adalah ERD sistem usulan pada sistem laundry. Ini tampilan keseluruhan dari ERD, di mana pemilik login dengan menggunakan user dan password untuk masuk ke menu untuk menginput menu. Menginput menu ini, input menu data-data harga, di mana data-data harga itu dari satuan, jenis, dan harga persatuan item. Setelah menginput menu data harga, pemilik melakukan transaksi dengan pelanggan. Begitupun karyawan. Karyawan login untuk masuk ke menu, di mana menu itu melakukan transaksi bersama pelanggan. Pelanggan memasukkan cucian yang berupa jumlah cucian, jenis cucian, tanggal keluar, tanggal masuk, biaya, dan status. Di transaksi ini, pemilik, karyawan, dan pelanggan itu melakukan transaksi nota sebagai laporan dan uang. Berikut yaitu desain. Desain ini terbagi atas dua, desain proses bisnis dan desain pemrograman. Desain proses bisnis ini pertama itu diagram konteks. Diagram konteks yaitu
memiliki 3 entitas, karyawan, pemilik, dan pelanggan. Pertama, karyawan memasukkan ke sistem yaitu login karyawan, input data pelanggan, mencetak nota, transaksi, dan pembuatan laporan. Dan karyawan menerima data pelanggan, nota, dan uang. Begitupun pemilik. Pemilik memasukkan ke sistem login pemilik, input data, cetak nota, transaksi, dan pembuatan laporan. Dan pemilik menerima data pelanggan, nota, uang, dan laporan transaksi dari sistem. Dan terakhir pelanggan. Pelanggan itu memasukkan data pelanggan, nota, uang, dan pakaian kotor. Dan pelanggan menerima nota, sisa uang, dan pakaian bersih. Berikut adalah hierarki chart. Hierarki chart ini berbentuk struktur yang di dalamnya terdapat sistem laundry, terus input data harga, input data pelanggan, transaksi, dan pembuatan laporan. Setelah itu, kita masuk ke DFD level 0. DFD level 0 ini adalah alur dari sistem laundry. Pertama, pemilik login untuk menginput data. Setelah login, dia login untuk menginput data harga. Kemudian setelah data harga diinputkan, pemilik menginput data pelanggan. Karyawan juga login untuk menginput data pelanggan. Pelanggan memberikan data, kemudian diolah dan menghasilkan data pelanggan. Setelah selesai melakukan pelanggan, karyawan, dan pemilik melakukan transaksi. Di mana transaksi ini menghasilkan data transaksi yang akan dibuatkan laporan transaksi untuk diberikan kepada pemilik. Kemudian CFF diagram atau Cross Functional Flow Diagram. CFF ini sama seperti flowchart system atau flowchart dokumen. CFF ini memiliki 3 entitas juga, pelanggan, karyawan, dan pemilik. Pertama, pemilik login dan menginput data harga dan menghasilkan dokumen data harga. Kemudian pemilik pergi ke penginputan data pelanggan. Karyawan login untuk menginput data pelanggan. Kemudian pelanggan memberikan data dan menghasilkan dokumen data pelanggan. Setelah data pelanggan diinputkan, maka dilakukan pencetakan nota, yang nota ini diberikan kepada pelanggan dan dilakukan transaksi apabila pakaiannya telah bersih dan pelanggan ingin mengambilnya. Transaksi ini menghasilkan laporan transaksi yang dibuat dari data dari nota yang diberikan dan diberikan kepada pemilik. Desain yang kedua yaitu desain pemrograman. Desain pemrograman yang pertama yaitu desain database. Ini adalah tampilan desain database, di mana ada 4 database: database karyawan, database pelanggan, database cucian atau daftar harga cucian, dan database pemilik. Kemudian desain screen layout. Ini tampilan login pertama untuk memilih login admin atau pemilik dan login karyawan. Ini tampilan login admin. Ini tampilan login karyawan. Kemudian ini form menu untuk admin. Yang dibedakan itu admin memiliki master data harga karena hanya admin yang dapat mengubah-ubah harga pada sistem laundry. Ini tampilan penginputan data harga.
Kemudian ini tampilan penginputan data pelanggan dan serta tombol-tombolnya. Ini nota yang belum dibayar. Ini tanda belum dibayar. Dan tanggal masuk, tanggal keluarnya juga. Tanggal keluar ini maksudnya tanggal selesainya pakaian itu dicuci. Ini nota yang sudah dibayar. Terus form pembayaran ini apabila ingin melakukan pembayaran. Di sini perhitungannya, di sini melakukan kalkulasinya. Kemudian desain diagram proses. Desain diagram proses ini sama seperti flowchart system, memiliki alur-alur juga. Pertama, start, login karyawan dan login pemilik. Setelah pemilik dan karyawan login, pemilik menginput data harga dan menghasilkan dokumen data harga. Karyawan juga login dan langsung ke penginputan data pelanggan. Setelah login pemilik dan karyawan, penginputan data pelanggan, data pelanggan ini menghasilkan dokumen data pelanggan. Kemudian itu melakukan pencetakan nota dan pemberian nota kepada pelanggan. Terus transaksi pembayaran dan penerimaan nota dari pelanggan. Dari nota itu dilakukan pembuatan laporan transaksi. Kemudian menghasilkan dokumen laporan transaksi. Ini adalah desain report layout atau desain laporan. Ini adalah desain laporannya. Berikut saya akan menjelaskan tentang simulasi dalam penggunaan aplikasi saya ini. Pertama saya memilih login admin. Setelah login pada admin, ini tampilan menu awal di admin. Ada master dan file. Master ini kita menginput data harga. Misalnya saya jenis cucian karpet. Satuan buah. Harga satuan misalnya 15.000. Input. Data berhasil ditambah. Kita kembali ke menu dan kita menginput data pelanggan. Misalnya kode P013, nama Firman, alamat Padeolo, phone 435. Sini telah tertampil tadi karpet. Jumlahnya 3 misalnya. Maka biayanya 45.000. Di status ini ada belum bayar dan belum sudah bayar. Saya tulis belum bayar. Berarti saya simpan dan belum bayar. Nah, maka ini adalah nota dari yang belum bayar tadi. Apabila pakaian sudah selesai dan saya ingin membayarnya, admin atau karyawan mencari nama Firman. Dan ini edit dan bayar. Langsung klik ganti status. Sudah bayar dan edit dan bayar. Yes. Kita masukkan 55.000 dan bayar. Ini tampilannya. Apabila kita ingin mencetak laporan, ini ada tombol cetak pada penginputan data pelanggan.
Ini adalah laporan transaksi. Dan ini yang data yang saya inputkan tadi. Terima kasih. Setelah menjelaskan perencanaan dan perancangan sistem tadi, sekarang saya akan menjelaskan tentang aplikasi pada laundry tersebut. Pertama, di form login, di mana ada dua pilihan login, admin atau pemilik, dan karyawan. Admin ini kita menulis login admin yang sesuai dengan namanya yang di sini, loginadmin.java. Sehingga kita dapat memanggil login admin ini dengan tombol J button langsung ke tampilan form admin. Begitu pula dengan login karyawan. Kita samakan dengan login karyawan.java. Kemudian login admin itu menggunakan username dan password. Kita telah men-setting username dan password pada login admin ini. Username dan passwordnya itu, username-nya Firmansyah dan passwordnya 531411074. Apabila tidak sesuai dengan username dan password, maka akan diberitahukan informasi bahwa user atau password salah. Tombol login ini mengarahkan form login admin untuk menuju ke menu yang ada di sini, menu.java. Ini tampilan menu untuk login admin. Kemudian login karyawan. Login karyawan sama, username dan passwordnya itu sama. Dan apabila kita benar untuk memasukkan username dan password pada login karyawan, kita langsung menuju ke penginputan data pelanggan. Di mana input data pelanggan itu yang ini. Ini tampilan penginputan data pelanggan. Ini menu admin ini, di mana master itu adalah daftar harga. Untuk admin menginputkan data-data harga yang akan ditampilkan nanti di penginputan data. Ini adalah skripnya. Ini apabila kita telah menginputkan data pelanggan, inputkan data daftar harga, maka dia akan secara otomatis tertampil di input data pelanggan. Kemudian transaksi. Transaksi ini itu proses dalam melakukan pengkalkulasian untuk melakukan pembayaran dari pelanggan kepada karyawan ataupun pemilik. Sisa ini button untuk melakukan pengurangan. Ini kodenya.
Kemudian apabila kita ingin mengklik tombol bayar, maka kita akan diberikan nota bayar. Tampilan nota yang sudah dibayar ini begini, di mana nama, alamat, telepon, jenis cucian, banyaknya cucian, biaya, bayar, dan kembali akan tertampil sesuai dengan penginputan data tadi. Dan nota belum bayar itu apabila kita pelanggan ingin membayarnya setelah dia mengambil data mengambil pakaian mereka. Terima kasih. Itu pemaparan dari sistem laundry saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.